Sedangkan kemudian yang kemudian kada ada pernikahan perceraiannya karena lain kematian itu 3 kali suci. Nah, sedangkan kemudian mereka yang kada bahet ya sama juga kemudian 3 kali 3 bulan. Nah, sementara yang hamil yaitu sampai melahirkan. Nah, masa iddah ini yaitu maknanya berkabung. Mungkin para istri hendak mengenang suaminya berkabung dengan itu. Nah, diberi masa-masa tadi. Dan yang kedua, hikmahnya adalah apabila kemudian ada kehamilan, jadi jelas nisbahnya itu anak kepada siapa. Jadi mun kada ada masa iddah, kena kada tahu. Ampun siapa ini. Oh, Pak. Makanya kenapa kemudian sampai ada 4 bulan 10 hari, sebagian ahli tafsir kita ada mengatakan biasanya tergerak anak di dalam perut ya ibu itu, jika anak laki anu binian itu kemudian lakian 3 bulan. Sementara binian itu 4 bulan. Nah 10 hari ini untuk memastikan dihadangi. Nah kadang-kadang ada yang terlambat ya. Bu, Pak, jadi seperti itu. Nah, ajib lah Bu ya, Pak agama kita. Jadi sudah mengetahui, mengatur segala sesuatunya. Nah, ini seperti itu. Nah, itu. Siap. Nah. Oke. Nah. Ya, Bib Pemanam sudah jelaskan gitu lah. Nah, itu. Patra, ya. Sudah ada yang nyatat semalam. Ya. Kenapa? Apa lagi berapa bulan semalam Bu? Nah, ini saya baca Pasadana. Nah, nah benar ya. Nah, li'annaha in kanat hamilan bidzakarin fasayadhuru hamluha indama yataharraku ba'da salasati ashur. Benar. Namun lakian 3 bulan. Ya, bisa ketahuan. Dan sementara kalau binian itu 4 bulan. Sedangkan 10 hari untuk pastikan kadang-kadang ada anak yang terlambat gerakannya. Nah makanya dari sini itu Abdullah Allah subhanahu wa ta'ala hendak menjulungi kita anugerah buah hati. Itu pertama 40 hari pertama mani masih ketika mani tadi bersumpah dengan kemudian ampun binian berubah jadi alaqah segumpal darah. Nah alaqah segumpal darah ini nanti berproses lagi berimbryo jadi segumpal daging. Nah 3 bulan sampai 4 bulan baru 4 bulan ke 3 bulan yang keempat Allah Ta'ala mengirim malaikat untuk meniupkan ruhnya. Di situ ditentukan nah keberadaan sang calon anak ini, sang calon manusia ini, yaitu rezekinya, ajalnya, dan seterusnya. Makanya bagusnya, afdalnya, biar mau mengadakan 4 bulan yang bujur. Bukan 7 bulan, sudah lewat. Jadi pas kemudian tak ditiupkan roh, nah kita selamatan Bu ya Pak ya. Nah itu hikmahnya daripada nah masa-masa iddah. Nah baik Bu Pak. Makanya kemudian Allah Ta'ala tutup. Wa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Jika sudah sampai masa iddahnya habis, maka tidak berdosa alaikum artinya para wali binian ini, yaitu untuk menikahkan lagi. Kalau binian ini mau menikah, boleh juga saat itu dia berhias, yang asalnya tidak boleh berhias. Nah, nih boleh, artinya sudah cukup untuk masa-masa itu bergabungnya. Nah, apa? Bima fa'alna ya, bi anfusihina, boleh dia melakukan untuk dirinya sendiri bil ma'ruf, apa yang dia bagus, yang baik, maslahatan untuk masa depannya, untuk menikah pulang dan kemudian beraktivitas hari-hari seperti biasanya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan ditutup Allah Ta'ala, sungguhnya Ta'ala tahu apa yang kalian lakukan dan kena akan menghabarkan apa yang kita berbuat. Artinya di sini hikmahnya jangan sampai kita melanggar aturan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, ini kita lanjutkan. Selanjutnya di ayat yang ya 200 berapa ini? 35 ya. Wala junaha alaikum bima aradtum bihi min khidbatin nisa au aqnantum fi anfusikum. Nah, ila akhiril ayat dikatakan Allah SWT berfirman selanjutnya. Nah, wala junaha ay la isma alaikum. Tidak berdosa atas kalian ayyuhar rijal, wahai para kaum laki-laki, fi ta'ridi, yaitu untuk fi ta'ridi bi khidbatin nisa. Ta'rid itu Bu, Pak, yaitu bahasa Indonesianya apalah, mengata kata-kata yang kemudian sindiran. Sindiran artinya untuk meminta si bini tadi, tapi karena terang-terangan. Nah, minta bini dari di masa iddah tadi, boleh kita kemudian kata-kata tadi sifatnya hendak meminang di masa iddah, tapi kada sore. Sore itu kada jelas, kada terang-terangan Haji Bambang. Boleh kita, oh Pak, jadi kada terang-terangan, boleh. Nah, ya, dia dibolehkan, tidak berdosa, ya. Nah, tidak berdosa. La isma alaikum ayyuhar rijalu fi ta'ridi bi khidbatin nisa al mutawaffa hunna azwajuhun fil iddati, yaitu bagi para perempuan yang sudah ditinggal suaminya di masa iddah. Bitori kitalmihi la tasrihi, dengan cara talmih. Talmih itu yaitu tadi sindiran halus. Misalnya, nah anggap saja seperti ini. Beruntunglah lah seorang laki yang berisi binian kayak Ikam. Nah, dari jauh tapi misalnya ada utusan ke siapa, misalnya Mas Didik bilang gitu. Nah, oh beruntungnya. Nah, kan si perempuan ini Bu, Pak, tahu-tahu. Karena ke depannya ada fulan bin fulan orang soleh, baik. Nah ini Bu, Pak, ada hikmahnya agama kita. Apa hikmahnya Haji Miswar? Di sisi lain, itu menjaga perempuan sebagai wujud ekspresi dia berduka berkabung buat suaminya dan memastikan apa yang ada di dalam perutnya. Di sisi lain, ini tasfrih, yaitu kabar gembira. Mungkin ada yang cocok kayak tadi Mas Didi tadi. Waduh, cakep, solehah, muta'alimah, waduh, anak orang suki lagi, waduh, anak orang mudahi lagi, ya Allah, lengkapnya ini. Nah misalnya gitu. Nah, dan ini juga kesempatan, dua kesempatan lagi buat binian, sehingga dia bisa diberi kemudian kesempatan fursah. Nah, mana dia bisa pilih? Sisi lain untuk kemudian bergabung, untuk memastikan ini. Nah, ini agama Islam. Menutup. Pun kada gitu, kan yang datang pun kada tahu. Siapa-siapa aja yang kemudian naksir. Nah, kan bisa milih tadi. Mana yang putuskan? Mas Didi tahu? Haji Rozali. Nah, nih. Haji Bambang. Nah, ini bisa ada pilihan dia. Bisa ada apa rekomendasi. Inilah Islam. Jadi iddah itu tempat RT, tempat untuk itulah. Nah itu, tapi kada boleh terang-terangan. Karena biar dia fokus untuk berkabungnya tadi. Jelas lah. Nah itu dari jauh. Mungkin utusan kah, ngirim siapa gitu, sahabatnya kah, tak apa. Sahabatnya misalnya sama binian tadi. Nah enak ya, sambung menyambung dari jauh. Paham lah. Jelas lah. Nah ini hikmahnya Bu, Pak. Masa iddah tadi. La ilaha illallah. Luar biasa agama kita ya. Nah itulah Islam. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berdosa. Ya. Nah tidak berdosa. Tapi dengan syarat tidak terang-terangan. Itu di sini katakan tafsirnya apa tadi? Yaitu bitori kitalmih. La tasrih. Bukan terang-terangan. Nah seperti tadi Fian katakan, ya Allah beruntungnya
Jika ada seorang laki mendapat perempuan kayak seperti itulah, kayak Vian gini, nah atau kayak ini orang pun sifat-sifatnya seperti ini. Nah, oh Pak, nah ini Sayyidina Abdullah bin Abbas juga memberikan contoh sepupu Nabi Muhammad SAW di tafsir pertama. Beliau mengatakan seperti ini. Wadatu annallaha yassara li imra'atan salihatan. Aku hendak, ya, aku senang sekali, ketujuh sekali, amun seandainya Allah Ta'ala memudahkan ulun mendapati seorang binian yang soleha. Wah, ini kan, tapi ditujukan paderannya. Nah, itu Bu. Wah, jelas lah. Artinya mana? Nah, wa inna nisa liman hajati. Binian yang model itulah yang ulun kehendaki. Nah, halus bahasanya. Nah, apa kata? Nah, gitu caranya lah. Nah, jadi kalau ada incar-incar, Haji Bambang, nah caranya gini. Syariat berikan. Lah, nah, ha, terus, pilih yang mana? Akanantum fi anfusikum, atau boleh juga disembunyikan itu perasaan di dalam diri kalian. Kada berdosa juga, artinya kada mau mengambil kesempatan itu. Tidak berdosa juga. Nah, wala isma alaikum aidan fima akhfaitumuh fi anfusikum. Itu rasa tidak berdosa juga jika kamu simpan di dalam diri kalian. Min raghbati zuwaj bihinna, daripada keinginan untuk mengawini, nah itu dari bini-binian yang sudah ditinggal para suaminya. Tapi ajib Allah Ta'ala juga Bang, lihat kelanjutannya. Anunya apa? Perkataan firman-Nya. Alimallahu annakum satadkurunahunna. Allah Ta'ala tahu. Ikam mikir-mikir terus, kebayang-bayang terus. Nah, Pak RT, jangan dusta kau. Pak. Nah, artinya nanti kemudian kalau ikam kada sampaikan, kena keambil sama Haji Didi. Nah, artinya boleh kalau kamu sampaikan, cuma dengan isyarat. Paham lah? Nah, Allah Ta'ala tahu, ya. Walakin la tuwaiduhunna sirran, akan tetapi jangan ikam kemudian ikat dia secara sembunyi-sembunyi. Apa maksudnya Haji Didi? Misalnya mengatakan jangan kawinlah kecuali aku. Jangan. Jangan dicup, tahu dicup apa bahasa Indonesia dicup? Apa dicup? Diboking. Nah, jangan diboking sorong, jangan. Lain lah, jangan ada boleh. Nah, jangan seperti itu, paham lah. Ini merdeka, dia bebas. Diam-diam, jangan lain lah. Ulun ini paling baik, paling sugih, paling soleh. Selok tabat. Jangan boleh seperti itu, Bu. Wah, Allah. Ulun jamin pian paling nyaman udah hidup bahagia lah. Bahkan nonton pian, kan ada apa-apanya. Nah, apalagi orang sudah mati dijatuh, kada boleh. Hibah lagi. Kayak apa minta maafnya? Ngalih. Bu, Pak. Nah, lihat Bu, diatur Allah Ta'ala sedemikian rupa. Ajib lah Allah Ta'ala lah. Nah, ini Bu, Pak, namanya pencipta kita, jadi tahu. Jadi jangan dusta kamu kan. Nah ini Bu, Pak, jelas tak? Nah, tafsirnya gimana Bu, Pak? Ya. Nah, wala ta'ala illa antakulu qaulan ma'rufa, kecuali kamu berkata kata yang baik. Nah, tafsirnya nih. Qad alimallahu annakum satadkurunahunna fi anfusikum. Allah Ta'ala sesungguhnya akan tahu kalian pasti nanti akan memikirkan, ya, mereka ini tadi, para bini-bini yang tinggal suaminya tadi di dalam diri kalian. Wala tasbirun anhunna, nggak sabar sebenarnya. Kena dari stres malahan. Anak sembahyang mikir itu, inna sholati ya Allah suci. Allah. Nah, Allah kesambat lagi. Ya, kesambat lagi, inna sholati wa nusuki wa suci. Lalu suci maksud di situ gimana? Nah, ini jadi supaya fokus.
kada mengganggu aktivitas kita, ibadah kita. Lihat Allah Ta'ala. Paham bagada? Sudah bagada ini? Nah, subhanallah. Oh, Pak. Nah, ini. Oh, Pak. Iblah. Nah, ini. Nah, mana dia? Nah, ya. Wala tasbirun anhunna. Kamu sudah gak sabar. Farafa Allah ankumul haraj. Maka permasalahan ini diangkat Allah Ta'ala. Artinya boleh menyampaikan, tapi secara isyarat, kada berdosa. Meskipun di masa iddah. Tapi ingat tadi, karena terang isyarat. Supaya si Din bisa fokus untuk menyelesaikan iddahnya tadi. Untuk suami yang telah pergi tadi. Karena apa, Bu? Dikatakan bahwasannya iddah itu dibuat dalam syariat kita itu hadiah terakhir bagi para istri kepada suaminya, dan itu suami senang sekali menandakan komitmen sayangnya istri kepada sang suami. Itu hadiah terakhir. Nah, jadi jangan ganggu dengan pikiran-pikiran itu. Nanti lupa lawan, kemudian iddahnya beginju-ginju malah nanti video call. Nah, itu kada boleh, Bu. Kada boleh. Ingat-ingat lah ya, kada boleh video call kan. Nah, kada boleh. Iddah itu ya, iddah itu di rumah, kada mana-mana, kada bersolek, kada bermake up. Itu gabung lah. Nah, itu hakikatnya. Makanya kemudian dianjurkan bagi kemudian istri yang tertalak ya, itu suami memberikan keperluannya selama masa iddah. Fokus di situ. Diopeni, beri, Bu. Nah, sedangkan kalau meninggal tadi ya keluarganya, kalau ada keluarganya. Bu, Pak. Nah, tuh. Bukan ada dirinya seorang, kecuali diri seorang tadi ada sesuatu keperluan yang kemudian untuk menafkahi dirinya sendiri, mungkin kada keluar, kada begawe, kada ada yang mengopeni. Nah, boleh dia keluar, tapi secukupnya, seperlunya. Maksudnya itu kada boleh shopping. Shopping kan lu ya apa? Paham, Bu, Pak? Nah, itu. Banyak orang kadang-kadang melanggar masalah iddah ini ya. Padahal ada aturan mainnya. Paham, Bu, Pak ya? Nah, nih. Jadi kembali lagi. Nah, jadi kalian nanti pasti akan memikirkan binian tadi yang kemudian tinggal suaminya tadi atau meninggal dunia. Kalian tidak sabar. Maka Allah Ta'ala rahmat, diangkat itu larangan, boleh. Anda kemudian meminta tapi secara isyarat supaya tidak berdosa. Kemudian pian dilarang, akhirnya pian sembunyi-sembunyi, itu kan dosa aja, Bang. Nah, itulah Allah Ta'ala rahmatnya. Ya kan? Melanggar jadinya. Bujur apa ada? Mungkin ada seperti ini. Pasti. Kira-kira banyak apa kada? Banyak sudah orang dosa supaya tidak berdosa. Ayo. Mungkin ada ini. Banyak yang melanggar. Sudah. Bungasnya ya Allah cantik. Ya sudah. Nah, langsung. Nah, sugih pulang. Ya Allah. Nah, ini langsung. Nah, ini Allah Ta'ala tahu. Nah, jangan ulang-ulang. Nah, ini langsung. Dosa. Nah, makanya dibolehkan, tapi dengan itu hikmahnya, Bu. Pak. Nah, ini ibu-ibu ngerti lah, saudara. Nah, kabar gembira buat pian ini. Nah, Bu, Pak. Nah, buat kurukunna, dan kabar gembira juga buat kaum laki-laki. Ya. Nah, sebelum diambil orang lain. Nah, kan ada istilah gini, sebelum menikah kan milik umum jadinya. Sudah dipinang, sudah berarti itu sudah diboking. Nah, diboking. Sudah nikah, sudah jangan macam-macam. Alhamdulillah sudah dapat BPKB itu. Nah, ya. Nah, tadi, alhamdulillah. Nah, walakin la tuwa'iduhunna bin nikah sirran, tapi kada boleh dengan kemudian janji diboking dengan yang lain. Ya, boleh seperti itu. Nah, kecuali apa tariknya? Illa bitariki ta'ridi wa talwih. Dengan itu isyarat. Mobil ma'ruf, ya, dengan cara yang baik. Artinya apa? Sesuai dengan syariat Islam, ada adabnya.
Jangan sampai kemudian melampaui batas adab-adab dengan tekan Islam. Gimana contohnya, Beb? Yaitu tadi berani-berani tahu-tahu video call. Nah itu, ini masa bergabung kok. Nah ini tadi panderannya maaf-maaf yang ceroboh, yang saru-saru. Belum ini kuat loh ya. Nah ini ada kayak gitu Pak. Sampai ulun pernah ada kawan jijik, ada kemudian laki-laki mengatakan, tapi banding-bandingkan ulun ini, namun ada apa-apa kan dianggap maaf-maaf ya. Ya kadang-kadang dianggap orang janda itu maaf-maaf dianggap gatel. Oh gatel, Be. Nah itu dianggap gatel sudah nggak tahan. Ulun ini berapa kali kuat loh. Bahkan lebih kuat dari laki ikam kemarin berapa kali? Lu ya Allah apa ini pangeran? Sampai si bini itu cerita sama Habib jijik. Dianggapnya kan itu pelecehan. Nah ini tidak boleh itu. Tidak boleh itu dalam Islam. Allah. Nah ini Pak ngawur kan. Tuh lihat. Sampai diatur sedemikian rupa. Paham lah. Haram. Dosa. Oh Pak. Nah ini ya. Jadi ada seperti itu caranya ya. Nah makanya sampai dikatakan. Wabil ma'rufi alladhi aqarrahu lakumul sar'u. Dengan cara yang baik yang ditetapkan. Ya ditetapkan untuk kalian. Syariat. Nah ini, jadi ada caranya. Sampai mau mintanya pun, karena boleh terang-terangan, tapi secara isyarat. Nah, wala ta'zumu uqdatan nikah hatta yablul kitabu ajalah. Nah, selanjutnya ayat Allah Subhanahu wa taala diingatkan lagi, wala ta'zumu uqdatan nikah hatta yablul kitabu ajalah. Nah, mana tadi? Ya, la taqudu aqdan nikahi hatta tantahiya al-iddatu. Artinya jangan gawei, jangan laksanakan akad nikah sampai tuntung masa iddahnya. Ini kan kada sabar sudah. Nah, ini sudah, jangan. Azam aja kada boleh, tahu azam? Azam ini Bu belum dilakukan. Azam itu berkeinginan. Oh. Azam itu berkeinginan. Jangan kau berkeinginan melakukan kan. No, berkeinginannya kada boleh. Apalagi gawe nikahnya. Lebih kuat mana? Ini lebih di atas larangan ini. Ustaz Zamrozi. Lebih. Tuh. Azam aja. Berkeinginan aja. Macamnya kada boleh. Apalagi berbuatnya. Tuh artinya urusan iddah ini dijaga bujur-bujur, jangan dilanggar. Haram, dosa, maksiat. Bu, Pak, alhamdulillah, Bu, Pak. Nah, nih, ya. Wa'lamu diingatkan sama Ta'ala penutupannya lagi supaya kada main-main kita dengan aturan Allah. Ketahuilah kalian, annallaha sesungguhnya Allah ya'lamu ma fi anfusikum. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam diri kalian. Keinginan, pikirannya. Tahu. Oh. Nah, paham Pak? Idaru iqabahu. Artinya tafsirnya, hati-hati kamu dengan iqabnya. Dengan kemudian apa? Siksanya. Siksanya Allah Ta'ala. Fi mukhalafatikum. Di dalam pelanggaran kalian. Amrohu perintahnya. Hati-hati. Hati, jadi, alhamdulillah. Nah, hati-hati artinya Allah Ta'ala bisa memberikan kena balasan di sini sebelum di sana. Selalu setiap ayat tadi, larangan kan ditutup ini kan aja Bang. Semuanya ayatnya. Nah, yang sebelumnya tadi, wallahu bima ta'maluna khabir. Hati-hati kamu. Nah, kena bisa menampilkan apa yang kamu berbuat. Ini lagi dikatakan gitu, hati-hati. Nah, Bu, Pak, wa'lamu ditutup lagi karena urusan ini banyak yang melanggar. Nah, annallaha ghafurun halim. Artinya Allah Ta'ala yamhu damba man anabah. Allah Ta'ala di sisi lain banyak kemudian hamba-hambanya
yang kadang-kadang kemudian masih melanggar aturan mainnya, beliau bisa mengampuni bagi siapa saja yang mau kembali, mau bertobat. Wala yu'ajilu uqubata liman asahu. Allah Ta'ala tidak berisi sifat buru-buru dalam menghukumi, dalam mengadab hamba-hambanya yang bermaksiat padanya. Nah, subhanallah bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu, Pak, jadi tapi kita jangan sampai menurut Allah Taala melanggar tadi. Nah, Bu, Pak, tidak ada keberkahan boleh, tapi semuanya kena ada masanya, ada aturan mainnya. Nah, di sini Bu, Pak, ada 3 poin Allah Ta'ala katakan. Ya, 3 poin daripada tadi, kalau kita mau menikahi pada bini-bini yang kemudian sudah mutallaqah, ya, sudah pisah, ya, terutama pisah karena kematian. Yang pertama tadi ya Bu, Pak, tahapannya takridu, yaitu isyarat dulu atau talwihu. Yang kedua al-azm, ya, alladzi la yasih wa la yastaqim an yatimma illa ba'da intahi fatratul iddah. Ini azam maksudnya gesan kemudian pian berpikir-pikir dulu sebelum putuskan berkeinginan. Baru setelah ditimbang-timbang keinginan tadi, ya, begitu pulang buat kemudian si calon bini ini tadi klop akur, baru akad nikah. Itu prosesnya. Jelas lah? Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Nah, ini masanya fatrohnya. Jadi Allah Ta'ala atur supaya tidak gegabah. Jangan buru-buru. Ini prosesnya. Makanya boleh berkeinginan untuk masa mempertimbangkan. Jelas apa enggak? Alhamdulillah. Jelas ya Pak ya? Apik semua aturan Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Syukur bisa mengamalkan dalam kehidupan hari-harinya. Hingga hidup kita selalu diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta